Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala at-taibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di pagi hari ini Allah pertemukan kita di masjid, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Kata Nabi, khairul bilad masajidaha wa syarruha aswaqaha. Sebaik-baik bangunan di muka bumi ini yang terbaik adalah masjidnya, yang buruk adalah pasarnya. Wa khairun nas, maka manusia yang paling baik man awwala dakhalal masjid wa akhiru kharijuha, yang pertama masuk masjid dan yang paling terakhir keluarnya. Maka orang-orang yang pengen dibaikkan Allah Ta'ala, maka hendaklah dia memperbanyak berdiam di tempat-tempat yang baik, yaitu masjid tadi. Nabi mengatakan mengqa'ada fil masjid yantadiru shalah. Siapa yang mau duduk-duduk saja di masjid menunggu salat, ya, apalagi sampai taklim, duduk-duduk saja, da'athul malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Maka didoakan malaikat, ya Allah ampuni dosana dan sayangilah dia. Apalagi kita kemudian di pagi hari ini mengadakan kajian taklim, Nabi mengatakan ada 4 balasan yang Allah berikan bagi orang yang mau taklim di masjid. Yang pertama, Nabi mengatakan ilan nazalat alaimus sakinah wa mastama'akumun fi baitin min buyutillah. Siapa yang mau kumpul di masjid dalam rangka taklim, maka akan diturunkan kepada mereka kebahagiaan, ketentraman dalam hatinya. Yang kedua, ghasyatumur rahmah, Allah akan turunkan rahmat kecintaannya. Yang menarik ini adalah bentuk rahmat Allah yang akan diberikan ketika kita mau hadir di majelis taklim ini, akan dibikin orang-orang itu nanti simpatik sama kita. Karena bentuk rahmat dan kecintaan Allah itu membuat dia diterima di penduduk bumi. Karena Allah kalau menurunkan rahmat dan senang kepada hamba, maka Allah akan menyuruh Jibril untuk mencintai hamba tadi, sehingga kita nanti akan dicintai banyak orang. Kemudian yang ketiga apa? Kata Nabi akan didatangkan para malaikat untuk mendoakan. Nah yang keempat, wa dzakkarahumullahu fi man indahu, akan disebutkan nama-nama dia di majelisnya Allah di surga. Sehingga salah satu kemuliaan yang kita harapkan itu nama-nama kita itu disebut oleh Allah Ta'ala langsung di majelisnya yang mulia, di majelis tertingginya di surga. Padahal kita cuman hadir gitu aja di majelis taklim, tapi bentuk kemuliaannya sampai makhluk-makhluk yang tidak kita kenal mendoakan, sampai ikan, kemudian semut dan makhluk-makhluk yang mereka enggak pernah berbuat dosa ikut mendoakan, dan itu yang menjadi penyebab kita untuk masuk surga. Jemaah rahimakumullah, di mukadimah tadi saya nukilkan satu ayat di surat At-Taubah, ya, ayat yang ke-112. Ayat ini menjelaskan tentang perilaku dan kebiasaan orang mukmin yang sangat dicintai Allah, yang menjadikan mereka diberi kabar gembira berupa surga. Ini kita kaji tentang perilaku dan kebiasaan orang-orang mukmin supaya kita juga berperilaku sama. Dan supaya kita juga mendapatkan fadilah yang sama, yaitu dicintai Allah dan diberi kabar gembira berupa surga. Karena ayat itu ya ditutup dengan kalimat wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira orang mukmin yang punya perilaku di ayat itu
dengan balasan surga. Apa saja perilaku mereka? Di sini disebutkan ada 7 kebiasaan atau perilaku orang mukmin yang itu menjadikan Allah cinta dan menjadikan kita masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-taibun, orang yang taubat. Al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun sampai akhir ayat. Ya, ada 7 sifat. Kita kaji satu persatu. Pertama adalah at-taibun. Taibun itu dari kata taba yatubu artinya taubat kembali. Jadi perilaku orang mukmin yang membuat Allah sangat suka itu adalah ketika mereka terbiasa dan selalu membiasakan untuk istighfar dan taubat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Apa fungsi taubat dan istighfar? Kalau di dalam banyak ayat, ya Allah menjelaskan orang yang taubat itu minimal ada 3 fungsi pokok. Pertama jelas akan melebur dosa kita. Sehingga kalau dosa kita lebur, itu jaminannya nanti kalau kita mati, itu masuk surganya tanpa mampir. Karena syarat masuk surga itu kan harus bersih dari dosa. Kata Allah, walladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang yang diwafatkan Allah sudah bersih dari dosa. Apa balasannya? Qilalaha udkhulal jannah. Maka dikatakan ke orang tadi untuk silahkan masuk surganya tanpa mampir. Maka tugas kita membersihkan dosa sebelum mati. Apalagi kalau umur-umur sudah 40 lebih, itu ada perintah khusus untuk banyak tobat. Apa fungsinya? Jogo-jogo. Kalau mati dadak, itu sudah bersih dari dosa, terus nanti langsung masuk surga, gitu ya. Itu nomor 1 dengan tobat itu fungsinya untuk melebur semua dosa. Kalau dosa dilebur, matinya insya Allah akan dimasukkan surga dan kesulitan hidupnya akan hilang. Karena semua kerepotan, kesulitan, musibah, malapetaka yang ada di dunia, ini penyebabnya dosa. Nah, kalau dosa dilebur, maka otomatis musibah, malapetaka hilang. Karena penyebabnya hilang. Sama kayak misalnya penyebab susah riba, ribanya hilang, susahnya hilang. Semua pokoknya misalnya biangnya itu hilang, maka efeknya itu ikut hilang semuanya. Sama kayak misalnya lantai basah, penyebabnya bocor, bocornya hilang, lantainya kering. Itu sama kalau kita kesulitan begitu banyak, penyebabnya dosa. Nah, dosanya dilebur, maka semua kesulitan akan hilang. Nah, kemudian yang kedua, fungsi tobat itu dalam hadis membuat Allah itu sangat cinta, sangat senang. Karena orang yang orang yang disenangi Allah itu bukan berarti orangnya nggak pernah salah. Dan manusia yang baik itu bukan berarti manusia yang nggak pernah berbuat dosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu mesti dosa dan mesti salah karena namanya dosa atau kesalahan itu termasuk sandangannya wong urip gitu loh. Makanya kalau kita dosa itu segera taubat. Bedanya dengan iblis, itu kalau dia dosa, dia ngeyel dan dia nekat melakukan dosa itu sampai kemudian akhirnya dia dikafirkan Allah, dikeluarkan dari surga, kemudian dikekalkan di neraka. Itu karena kesalahannya dia nggak mau tobat. Sebetulnya kalau dihitung, kesalahan iblis itu dibanding kesalahan manusia jauh lebih banyak. Banyak manusia, iblis itu jenis dosanya 1, sombong. Akhirnya menolak untuk sujud. Nah, manusia dosanya variatif, ribuan jenis. Kemudian setan itu nggak ngulang-ulang dosanya, ya itu aja. Tapi kalau kita diulang-ulang, sudah jenisnya banyak, diulang-ulang. Tapi kenapa manusia walaupun banyak berbuat dosa dan mengulang-ulang dosanya, tapi dia tetap dicintai Allah karena dia kalau berbuat dosa istighfar, itu aja. Makanya ada hadis gini, Pak. Ada orang itu yang ketika dia mengadakan safar gitu ya, itu membawa unta kemudian untanya hilang. Akhirnya dia sedih sekali karena ketika di padang pasir unta sama muatannya hilang, itu kan berarti kemungkinannya dia mati perlahan-lahan. Saking sedihnya nunggu kematian itu, ngerti-ngerti dia tidur, nah ketika bangun tidur untanya datang lagi sama muatannya. Masya Allah sewenengnya kayak ngopo wong, jelas prediksi dia itu nek untanya hilang berarti dia di padang pasir mati karena tinggal nunggu berapa hari itu mati. Ya, kan nggak ada makanan, nggak ada apa-apa, mau jalan nggak ada kendaraan, mau makan nggak ada makanan, itu pokoknya intinya tinggal nunggu mati pelan-pelan. Nah kalau kemudian onta yang dia naiki tadi ngerti-ngerti nongol, sewenengnya Masya Allah. Lah dalam hadis Allah itu lebih seneng
ya, orang yang ketika dosa itu bertobat dibanding senangnya orang yang kehilangan unta tadi dan mau mati kemudian Allah selamatkan. Itu tadi, Pak. Sama rahimahullah, ini fungsi taubat. Maka kita perbanyak istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala. Jangan dolim, karena orang berbuat dosa kok nggak taubat itu dolim. Allah membagi manusia itu cuma dua golongan, tawabin sama dolimin. Siapa orang yang dolim? Orang yang nggak mau taubat. Kata Allah, wa man lam yatub faulaika humud dolimun. Siapa yang nggak mau taubat berarti dia dolim. Salah orang minta maaf, malah nyalah-nyalah ke, dolim banget ngono kuwi. Itu yang pertama ya, kita biasakan untuk istighfar. Paling tidak kalau ba'da subuh itu istighfar 100 kali, minim itu. Atau sore, dzikir pagi kan ada astagfirullah wa atubu ilaik. Apalagi ini, Yaumul Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu ada doa yang gak akan pernah ditolak. Itu dari ba'da duhur sampai terbenam matahari. Itu ketika wukuf itu, sejak ba'da duhur, itu doa apapun gak akan pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Istighfar, ya, itu sebanyak-banyaknya. Karena antum ya kalau ketemu Yaumul Arafah, maka siangnya Yaumul Arafah itu kalau Ibnu Abbas mengatakan tidak kalah pahalanya dibanding 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kan ada 10 hari yang dimuliakan. Kata Nabi salasah al-asra ayyam al-musyarrafah. 10 hari yang dimuliakan. 10 hari di bulan Muharram. Ini berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua 10 hari di bulan Dzulhijjah, ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Kemudian 10 hari di bulan Ramadan, ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini masing-masing keutamaannya Masya Allah begitu besar. Tapi saya yakin ini para jamaah yang hadir di sini pasti akan menganggap bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dinobatkan 10 hari yang terbaik dibanding 10 hari tadi. Padahal menurut Ibnu Abbas ini muridnya Nabi loh ini. Beliau mengatakan bahwa 10 hari ya di bulan Ramadan itu memang lebih baik ya dibanding 10 hari di bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram kalau malamnya. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar Allah sebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kata beliau, kalau siangnya maka 10 hari di bulan Dzulhijjah itu ternyata lebih baik dibanding 10 hari ya Ramadan atau 10 hari Muharram. Kalau siangnya, kenapa? Karena di situ ada Yaumul Arafah. Bahkan kata Ibnu Abbas ini, satu-satunya 10 hari, angka 10 hari yang kemudian disebut oleh Allah sendiri lewat kalamnya, ya bahkan digunakan untuk sumpah, itu 10 hari di Dzulhijjah, bukan 10 hari. Kata-kata 10 hari itu enggak ada dalam ayat itu kecuali 10 hari Dzulhijjah. 10 hari Ramadan aja itu adanya dalam hadis. Makanya ada ayat wal fajr walayalin asar, demi fajar dan 10 hari. Ini 10 hari Allah yang nyebut loh itu di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Bahkan kemudian kata Ibnu Abbas kenapa lebih mulia tadi untuk sumpah di Al-Quran. Kemudian yang kedua juga ada wukufnya. Kemudian yang ketiga itu Idul Adhanya jauh lebih mulia, lebih barokah dan syiarnya jauh lebih banyak dibanding ya toh, ketika Ramadan. Karena Ramadan itu nanti idnya Idul Fitri, kalau Dzulhijjah Idul Adha. Makanya antum lihat sholat idnya aja beda. Maksudnya hari rayanya, kalau Idul Fitri hari rayanya sehari, takbirnya itu dari malam Lailatul Id gitu ya. Itu kalau Idul Adha itu sampai 4 hari rayanya itu. Kemudian juga malam takbirnya itu dari Lailatul Id ditambah tasyrik sampai 4 hari. Ditambah lagi namanya Id itu pesta Yaumut Ta'am, hari makan-makan. Itu kalau di Arab sejak dulu namanya makan-makan itu ya Idul Adha, ya Idul Fitri ya makan-makan, tapi yang jelas makan kambing, daging itu Idul Adha. Oleh beleh-beleh ke ya Idul Adha. Neng Indonesia ke ya tetap kapak-kapak noki Indonesia lebih ya, dan tidak hanya di Indonesia, hampir penjuru bumi ini ya itu tetap Idul Fitri ketok lebih semarak gitu ya, lebih ngetren. Kemudian
mudik kuwi ya Idul Fitri, dum-duman THR kuwi ya Idul Fitri, tuku klambi anyar kuwi ya Idul Fitri, kemudian do keliling-keliling silaturahim kuwi ya Idul Fitri, kemudian mudik silaturahim ke orang tua kuwi ya Idul Fitri, kemudian cah cilik entuk petrah kuwi ya Idul Fitri gitu ya. Padahal Idul Adha itu sebetulnya lebih afdol loh ya. Itu kudune dum-duman petrah barang kuwi. Dum-duman THR barang itu juga termasuk berbakti ke orang tua, mudik barang itu lebih afdol itu loh, Pak. Ya, cuman ya karena beda kultur dan beda perbedaan termasuk makan-makan. Idul Adha kan makan nggur kambing wae sok-sok malah jeleh. Pemene sih memang kena penyakit tertentu untuk mangani Pak wedhus, aduh susah banget itu. Insyaallah ya. Lah kemudian kok ditambah lagi Idul Adha sekarang wis ora begitu ngetren, tambah lagi ora bareng kuwi lho. Saya bayangkan, saya keliling kemarin tadi malam saya baru pulang dari Pamekasan. Itu sak Madura itu ndak ada yang sholatnya hari ini tuh sampai Jawa Timur kemudian kabeh sepakat. Saya ketemu ada tadi kecil sekali jamaahnya orang enek 30. Itu ngenek ke sholat Id gitu, Pak. Ya Allah terus syiarnya itu kan saya bayangkan misalnya bener pun rasane iki nek ora bareng itu ya tetep ra penak. Tur bar sholat kok orang beleh iki ya rasane tetep ora penak. Ditambah lagi gini, ini aku rada nyeleweng dikit ra apa-apa iki. Iki saya tidak memaksa dan ini apa saya sampaikan sesuai pertama dari histori sejarah, Pak. Namanya Shaum Arafah ya toh, itu disyariatkannya tanggal 9 tahun 9 Hijriah. Sementara sementara ya Shaum Arafah itu di tahun 2 Hijriah, wukuf itu di tahun ke-9 Hijriah. Itu kalau dihitung sejarah, berarti kalau kita patokan kudu wukuf gitu ya, kudu wukuf, itu berarti kan ada waktu sebelum tahun itu dari tahun 2 Hijriah sampai tahun ke-9 Hijriah iki dia le salat, maksudnya le Shaum Arafah ke patokane apa? Nek patokane wukuf bang saat itu belum ada syariat wukuf loh. Syariat wukuf itu adanya di tahun 9 Hijriah, sementara Shaum Arafah di tahun kedua Hijriah. Tuh, pertama dari sisi itu. Terus yang kedua, misalnya ya dari sisi dari sisi maksud disyariatkan. Itu kalau semua syariat itu ada maqasidus syar'i namanya. Maksud disyariatkan. Misalnya zakat dimaksudkan untuk supaya orang miskin tidak ada yang kelaparan. Kemudian kalau misalnya Id itu maksudnya adalah untuk syiar dan persatuan. Lah kalau kita niatnya untuk syiar dan persatuan, itu terus nek misalnya nggur wong 30, terus orang nek kanca niki syiarnya piye? Terus maksud disyariatin itu tercapai apa enggak gitu loh. Aku misalnya kon khotbah ya jelas wegah, jelas yakin wegah karena rasanya kita dadi terobong nang nggon nang masjid, nang musala cilik gitu. Saya ketemu tadi salat itu nang musala cilik lanang wedok kaya Jumatan wae ya toh. Terus tambah meneh kok ya ora enek kancane gini ya toh. Wong maksudnya itu untuk ittihad, untuk persatuan. Ditambah lagi juga Nabi mengatakan solu kama yusolun wa fafturu kama yafturun. Kamu berbuka sebagaimana kebanyakan orang berbuka, kamu sholat sebagaimana mereka semuanya sholat. Min aksaril bilad, karena memang harus sesuai dengan kebanyakan. Wong itu maksudnya untuk persatuan. Nek nginglik dhewe ngono ki terus ora nek kanca niki aku mbayang ketok lagi rasane ngono wis. Nah, sama rahimahullah. Kita lanjutkan iki engko dadi pembahasannya toko endi-endi ngono kuwi terus engko dikira nyalah-nyalahke ora nyalahke aku bercerita sejarah iki ya. Terus iki patokane go kancaku lho iki jelas ki aku duwe HP kancaku wis wukuf lho ki. Lah ndek ben pas urung enek wukuf terus piye? Terus zaman ndek ben urung enek HP terus piye patokane pas urung enek HP, urung enek TV. Ngono kuwi apa patokane? Terus gara-gara enek HP enek TV kok kemudian langsung berubah hukum ngono apa piye aku ya sosok bingung gara-gara enek HP kok kemudian dalil-dalil syar'i kadang-kadang dadi kalah. Ning ya iki aku ora nyalahke lho ya. Ora nyalahke iki maksud iki yang saya pahami ya toh begitu ya toh. Itu saya juga tidak memaksa tapi ini juga jangan dipaksa terus kowe berarti ngikuti sapa? Orang ikut sapa-sapa ya. Secara dalil tadi antum ngikuti manapun nek antum yakin dengan dalil diterima. Misalnya dalil itu benar ya enggak apa-apa dan kita menghargai tapi juga jenengan kudu menghargai ngono kuwi terus apa kuwi rombongan. Masalah aku bar di WA, Pak rombonganmu lho dikandhani ngono kuwi omong ae elek
banget ngono kuwi. Ya toh, antum itu hati-hati lho Pak, menyesatkan bertanggung jawab di hadapan Allah Taala. Ngono kuwi, ya toh. Karena ini sudah wukuf gimana malah ngadakan akad pagi. Yo aku ngenekke akad pagi mau iso aku ngisi wisan ya toh. Ya Kak penting yakin gimana loh wong ini tuh 9 Dzulhijjahnya sekarang. Lho patokane udah 9 Dzulhijjah ngono malah ngengkel-ngengkel. Ya rasa wae iki. Sok ben wae nek pas. Aku masalah putu nek urung putu ngono anu ya ta. Tak jak dialog ngono ora apa-apa nek putu wis ngalah ngono ya pendapatmu bener ya antum amalkan ngono kuwi. Ning ente aja maksa kemudian nyalah-nyalahke pendapat niki lho. Kita itu kan yakin toh bahwa dulu sebelum ada TV, belum ada apa-apa, orang-orang enggak ngerti sak alam donya orang ngerti wukufe kapan ora enek media, ya patokane ya tanggal jelas. Terus yang kedua tadi saya ulangi, ya toh kita itu sebagaimana kebanyakan orang dheweki ngono kuwi. Misale bener toh, iki bener ngono kuwi nek dheweki terus kita ngalah bareng sesuk ya ora apa-apa to jane kuwi. Karena memang maksud disyariatkan itu untuk persatuan dan untuk siar. Lah nek koyo ngene iki siare apa? Arep salate dhewe aja ning jaba izin ra nek kancane. Wong siar kok malah izin ngono kuwi. Ya toh. Terus apalagi terus yang ketiga tadi kalau dari sejarah, sejarahnya saja itu puasa itu tahun kedua Hijriah, lagi enek wukuf 9. Lagi awit tahun kedua sampai tahun ke-9 ki patokane apa coba? Nek koyo ngono kuwi. Itu kita pakai akal, pakai apa aja jelas kok. Yang kedua ini sekarang. Ora rampung kok nek 7 iki setengah 7 malah bahas kuwi. Yang kedua, ini perilaku orang mukmin yang dicintai Allah ya, itu adalah al-abidun. At-taibun ya satu taubat, yang kedua apa? Al-abidun. Getu ling ibadah. Itu perilaku orang mukmin yang sangat dicintai Allah itu pokoknya bangsa ibadah ngono ki semangat, pengajian yang duwe tulungsung, parani, pokoknya selama seiso, sik longgar pokoknya ibadah. Apa fungsi ibadah? Karena ibadah ini sangat dicintai Allah itu fungsinya bahwa ibadah itu kebutuhan pokok, Pak. Antum nek orang ibadah yakin hidup itu garing dan betul-betul kita itu ora enek ajine. Kalau tanpa ibadah kita ini kayak bukan manusia masalahnya. Kata Allah, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Betul-betul Allah enggak nganggep ya kalian itu sebagai manusia laula du'aukum, andai kata bukan karena ibadahmu. Lah urip ki nek orang ibadah ki terus arep ngopo? Kaya kewan nggur mangan, turu, dolan, nuruti syahwat, buka toko, nunggu toko, ya nandur, macul, matun, nandur, matun, ngono kuwi wae rutinitas yang ngono kuwi, ngasih mati. Sama kata Allah, innalladzina kafaru yatamatun wa yakulun. Orang kafir yang enggak kenal ibadah, kuwi kerjane nggur makan, dolan-dolan, itibau syahwat, makan-makan, yakulun wa yatamatta'un, mangan-mangan seneng-seneng, kama takulul an'am, seperti binatang ternak. Persis kata Allah tuh persis binatang ternak. Kayak bapak itu kambing, sapi, burung, ya segitu aja. Coba kambing burung golek mangan turu, bar turu mangan meneh, ya segitu aja. Masa hidup kok ngikuti madhabnya Mbah Surip, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Oh repot nggur kaya ngono, alah-alah. Ya Allah itu terus ngopo repot-repot Allah ciptakan kita. Wong Allah ciptakan bumi itu ada maksudnya loh. Ternyata untuk sujud. Allah ciptakan air ya ada maksudnya. Emangnya nggo kocor kembang. Itu ternyata ayatnya untuk toharoh. Toharoh berarti untuk ibadah. Allah ciptakan buah-buahan. Ayatnya itu kulu minas samarat, kulu minat thayyibat, wa'malu sholihat. Makanlah buah-buahan, makanlah rezeki. Itu terus wa'malu sholihat, beramal soleh. Berarti kan tujuan Allah ciptakan panenan begitu banyak itu supaya antum bisa amal soleh. Lah kok ora tau ibadah. Lah terus apa fungsinya? Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah puterkan bumi, bahkan Allah ciptakan ada tanah, ada bumi itu untuk mendukung ibadah. Termasuk pakaian barang itu. Itu andai kata bukan karena syarat ibadah itu harus menutup aurat, Allah enggak ciptakan pakaian loh, Pak. Nah, sekarang kita malah ya toh nukoni saya kelambi pirang-pirang. Lah kok orang nggo ibadah gitu. Terus nggih apa? Tuku kelambi orang nggo ibadah lho nggih apa? Makanya nek tuku kelambi itu diniatkan nggo ibadah ben untuk pahala, duit yang keluar ya untuk pahala. Makanya nek jelas nggo ibadah itu ya pakaiannya mesti syar'i. Misalnya wong wedok pakaiannya ya nutup aurat, jubah, kudung kuwi jelas pahala. Nah, tuku kok rok mini, kuwi jelas apa namanya? Menyelisih tujuan kuwi. Sopo ya? Pencetus rok mini ki sapa ya wong iki? Kuwi dosane iki nanggung dosa wong sak Indonesia Raya, sak ngalam donya lho. Kabeh wong sing nganggo rok mini sak
ngalam donya, kuwi pencetusnya itu nanggung dosanya. Karena Nabi mengatakan orang itu ketika melakukan dosa maka akan ditulis ya. Jadi ada dosa itu yang dicatat pelaku dosa yang mendapatkan dosa itu 4 golongan. Pertama fa'iluha pelakunya, yang kedua itu ya itu adalah pencetusnya, ya. Yang ketiga adalah yang ngajak, yang keempat ini adalah orang-orang yang terlibat, semuanya terkena. Sama kayak pelaku kebaikan, itu Allah memberikan pahala ya 4 pelakunya. Misalnya ada anak-anak sholat, itu yang dapat pahala, jelas bocahnya yang sholat itu pelakunya. Yang kedua pencetus pertama kali, ya, saya mengadakan acara sholat, bikin masjid pertama, ngenek sholat jamaah pertama. Terus yang ketiga si ngejak sholat itu ya untuk pahala, karena dia itu bisa sholat karena nek si ngejak. Terus yang keempat, yang terlibat, yang menginspirasi misalnya bapaknya. Bapaknya walaupun di alam kubur untuk pahala ngono kuwi. Nah, itu ya. Yang kedua, kita biasakan untuk ibadah karena ini kebutuhan pokok. Kalau antum enggak ibadah kepada Allah, nanti pasti akan berbuat syirik. Karena ibadah kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok itu berarti kalau enggak kita penuhi, maka antum pasti akan memenuhi dengan cara yang salah. Contohnya makan kan kebutuhan pokok. Nek jenengan enggak makan kan ya tetap mesti nyari makan toh. Neng makannya enggak bener. Harusnya kita makan nasi. Neng karena enggak ngerti, akhirnya makan selain itu. Boh dilarang, boh panganan ra enak, sih penting mangan karena mangan kebutuhan pokok. Sama kalau antum enggak nyembah Allah, maka pasti akan nyembah. Boh nyembah punden, boh nyembah patung, boh nyembah salib, boh nyembah pura, boh nyembah watu, boh nyembah wit gede, kabeh disembah. Makanya di setiap daerah mesti ada tempat ibadah. Kalau nggak ada masjid, ada gereja. Kalau nggak ada gereja, ada kelenteng. Kalau nggak ada kelenteng, ada punden. Nggak ada punden, ada pura. Nggak ada pura, ada candi. Nggak ada candi, ya mesti ada kuburan. Pokoknya intinya ada tempat ibadah. Pasti ada. Karena ibadah itu kebutuhan pokok. Jadi setiap daerah mesti bikin untuk itu. Nah kalau kita nggak di masjid, terus mau kemana coba? Mereka butuh masalahnya. Nah, sedih mau kemana coba? Ya, lah kita sedih, sholat, berdoa, ke masjid, urip tenang. Nah, coba kalau mereka nggak kenal Allah, nek sedih terus piye? Akhirnya bingung, nyepi. Bariku bingung meneh, topo, bariku bingung meneh, ya toh, neng apa tempat-tempat keramat, nah, tambah bingung kayak ngono kuwi. Itu ya, maka yang kedua dibiasakan untuk melakukan ketaatan ibadah. Itu nikmat dan bahagia. Capek rapopo. Capek itu ketika melakukan ibadah itu nanti bahagia. Karena ada nasihat dari Syekh Wahab Al-Munabih, al-abidu sa'idun fa in kana ta'iban wal ma'asi ba'isun fa in kana farihan. Para tukang ibadah itu hidupnya akan bahagia terus walaupun badannya capek. Ki capek nggur fisiknya, ning atine seneng. Tapi kebalikannya, maksiat itu sebetulnya dia tersiksa walaupun kayaknya badannya itu bahagia, seneng. Maksudnya tukang maksiat ketoke seneng kuwi nggur ketoke, tapi aslinya hatinya tersiksa. Misalnya nang diskotik jedung-jedung ketoke seneng ketoke, tapi itu cuman dohirnya. Hatinya dia sangat tersiksa. Semakin dituruti maksiat, semakin tersiksa. Karena Allah meletakkan bahagia bukan di situ. Kata Allah, orang beriman itu bahagia dengan dzikir. Nah, dzikir itu ya ibadah. Karena tafsir dzikir itu adalah ibadah, gitu ya. Makanya antum nek pengen tenang, perbanyak ibadah. Coba antum praktekkan. Nglakoni ibadah ini ning ati ora lega. Ya to, sumpek-sumpek ngono lho kon nang masjid salat ngono lak lega. Ngaji ngono ki ya, termasuk dzikir itu ya mesti bikin bahagia. Lega atine itu. Saya punya teman itu rumahnya daerah Loransono itu wong sugih, punya kontraktor duwe bego. Dia cerita itu, Pak. Wah, kula niku, Pak, pokoknya nek malam Rebo ki tak tinggal aku kaya gelo banget ngono ki. Masa tak ngen-ngen tenan aku nek sumpek-sumpek pokoknya iki hiburan ku ki malam Rebo ngeten iki ngono ki lho. Karena malam Rebo kita ada kajian ngono kuwi. Aku seneng ngono pengajiane sedilit, engko cerita-cerita, gojek-gojek ning gojek iki enak ngono lho karo nyenek-nyenek. Masalah pengajiane ora patek suwe ngono. Karena aku nek ngisi ora patek suwe modele. Ngo nyenek-nyenek, nganggo cerita-cerita. Mulane aku ki nek kesuwen ngene iki jane ora patek seneng iki ya to. Engko ndang tak tutup ngono wae. Pokoke jam 7 tak tutup ngono. Makanya nek kesuwen ngono gak ora patek seneng kok masalah itu. Yang ketiga sekarang. Ayat itu dilanjutkan ya. Perilaku orang mukmin yang sangat baik dicintai Allah itu adalah alhamidun.
Hamidun itu senang untuk berterima kasih, bersyukur. Hamidun itu senangannya bersyukur. Ini orang yang sangat dicintai Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ojo kok Allah Ta'ala. Antum melihat orang itu gampang bersyukur. Itu mang nyeneng ya. Antum duwe bojo, juga duit alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah wae. Walaupun awake ra patek sehat ngono kuwi pripun kabare? Alhamdulillah ya. Kira tok greges ning alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah wae. Oh, itu perilaku yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Bahkan level tertinggi orang itu ketika kena musibah, itu ketika dia tetap bisa bersyukur. Kata Ibnul Qayyim, orang itu ketika kena musibah, manusia ini terklasifikasi ada 4. Yang paling bawah ini yang dilaknat namanya naihun. Orang yang melaknat, yang gersulo, kemudian dia pokoknya orang ikhlas. Yang kedua, sobirun, dia sabar. Ini levelnya di atasnya, yang itu kemudian musibahnya dapat pahala. Yang ketiga di atasnya apa? Itu dia syakirun, bisa bersyukur, kena musibah bisa bersyukur. Coba, Masya Allah. Kayak kemarin saya sebelum berangkat ke mana itu, ke safari ke Madura itu, seminggu yang lalu biantar naik motor NMAX ini, itu kecepatan 90 km per jam, nyeruduk mobil anyar, remuk ya toh, mau lampu netoke ganti anyar, biaya mobil, biaya motor, itu biayai awak, tambah mana HP ini mencelat, itu kemudian kelindes, biayai apa dandani HP, tambah mana sih paling gede tuku HP neh, aduh itu terus bahasa tak pikir-pikir nek musibah double-double kaya ngono kuwi, itu kudune level tertinggi tetap bisa bersyukur. Bahasa tak pikir ya bersyukur sih an. Lah kecepatan segitu kok kemudian baru kuwi iso ngisi pengajian, baru kuwi ya ta awake ora patah tulang ngono kuwi ora asik bersyukur. Makanya kayak gitu tetap harus disyukuri terus, Pak. Ini golongan yang sangat dicintai Allah, pokoknya enek apapun itu tetap bisa bersyukur. Misalnya sakit, wah itu walaupun jane ra duit tapi tetap bersyukur, ternyata bisa rontok dosanya dan mesti banyak sisi lain yang harus disyukuri. Misalnya sakit, ternyata sisi yang harus disyukuri, ya kita bisa dapat rezeki banyak, kemudian banyak yang perhatian. Masalahnya ada loh orang sakit itu nggak ada yang nengok, keluarganya nggak ada yang perhatian. Nah, sementara kita sakit tapi keluarga begitu banyak, sudah perhatian, sudah endak-endak, apa nggak bersyukur kayak gitu itu. Ini yang ketiga ya. Nah yang keempat apa? As-saihun. Saihun itu perilaku orang mukmin yang sering siahah. Siahah itu sering jalan-jalan. Kata Allah fasihu fil ardi. Hendaklah kamu jalan-jalan keliling-keliling ke penjuru bumi. Fanduru, kamu lihat kebesaran Allah Ta'ala. Ini yang membuat dia itu tambah bahagia. Kata Allah, ya ayatnya itu penciptaan langit, penciptaan bumi, itu tanda keajaiban. Kamu lihat, kamu datangi itu. Makanya orang itu kalau sering keliling-keliling, sering traveling, sering siahah, maksudnya siahah itu keliling-keliling yang syar'i, Masya Allah ya, Allah akan mengangkat derajatnya. Ini termasuk kebiasaan orang soleh, itu sering keliling-keliling. Ojo nggur mulek ae neng utekan kene iki, liyane nggur Warang anyar, mentok etan ki nggur Cemoro Sewu, nek ngulon ki mentok paling pol-pol iki Bejen. Jarene nek kulon Bejen ki Kobeng, ya toh, nggur kono kuwi wae ya toh, enggak pernah ngerti dunia luar. Masalahnya ya, termasuk gaya hidup orang soleh itu bang sering safar, sering rihlah. Orang Quraisy itu sampai diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, itu karena unggulan amalnya orang Quraisy itu apa? Li'ilafi Quraisy, itu ternyata orang Quraisy itu mulia, padahal di situ ada Ka'bah. Orang Quraisy itu bahasa Arabnya paling fasih. Di situ keluarga Nabi dari Quraisy semuanya. Tapi yang membuat mereka diangkat derajatnya itu rihlatas syita iwas soif. Mereka biasa rihlah, biasa piknik musim panas dan musim dingin. Ini bukan piknik loh ya. Piknik ini beda dengan rihlah. Pokoknya nek piknik kan kesannya nggur hura-hura, seneng-seneng, heling-heling ngono kuwi. Ini rihlah gitu loh. Rihlah itu ada unsur ibadah, ada unsur thalabul ilmi, ada unsur safar, ada unsur silaturahim. Karena siakha itu tafsirnya 3. Pertama, siakha itu adalah ini tafsir siakha ini adalah di sini disebutkan mana saya tuliskan ini. Siakha itu ziaratul masjid.
keliling-keliling masjid. Misalnya antum ke Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kan ayatnya minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Pokoknya muter-muternya dalam rangka masjid ke masjid ke masjid ke masjid. Itu judulnya mesti rihlah dan itu siyahah. Makanya kita itu nggak boleh siyahah jauh-jauh sebelum mendatangi 3 masjid ini. Antum itu termasuk dolim kalau kita pergi jauh padahal antum belum pernah pergi ke 3 masjid, kata Nabi gitu ya. La yaqsudur rihal illa bisalasatil masajid. Tidak boleh antum meniatkan pergi jauh ya sebelum mendatangi 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Oh, urung teko Madinah, urung umroh kok gayane toko Singapura barangnya to. Alhamdulillah lho aku ki wingi nek kantorku ki ngejak neng Jepang. Nonton apa lho neng Jepang kuwi? Nonton cah wedok-wedok kae nganggo kathok seksi-seksi ngono kae. Ora, nang kono kuwi enek nganu salju. Eleh, nganggur salju kok. Lah mbok ning Wonder Park ngono, nang Lawu Park enek salju ngono. Nggur salju apa hebate salju? Oh, iku malah anu lho, apa aku ngefan karo Raffi Ahmad wingi toko anu air terjun Niagara. Air terjun yang terbesar itu spektakuler. Itu sangat eksotik. Wah ngono iki bahasane. Eleh nggur air terjun ki nggur banyu nggur aja kaya ngono kuwi kok apa. Lha iki tak omongku ya nek banyu nggur ya ora patek gedhe kaya Niagara ngono kuwi, tapi apa hebatnya nggur kaya ngono kuwi. Ngono dibanding roh Ka'bah, kemudian ngerti apa tempat-tempat yang mulia kaya ngono kuwi. Masyaallah kok ya bangga nggur kaya ngono kuwi. Makanya kalau antum perginya ke masjid-masjid ada masjid itu 3 itu sudah ya toh. Itu kemudian safarnya dalam rangka masjid-masjid, wah itu baru rihlah. Atau yang kedua ini itu adalah dalam rangka rihlah syar'i, misalnya thalabul ilmi, misalnya pengajian, atau yang ketiga dalam rangka apa namanya muasyarah misalnya kayak tadi dalam rangka menyenangkan keluarga, amal soleh. Penting ya, ini penting ini dijadwalkan keluarga dijak keliling-keliling. Saya kemarin ke Kangean itu Pak, padahal Kangean itu dari Sumenep itu nyebrangnya masih 13 jam. Ya toh, padahal aku ngebis iso langsung apa numpak Sumber Kencono sampai Surabaya, Surabaya oper numpak Akas apa itu langsung sampai Sumenep, Sumenep oper ke Kalianget. Itu nanti naik kapal itu bisa sebetulnya. Tapi mau langsung aja ayo apa ngeterke aku ben ngerti Sumenep pusatnya apa ini penghasil garam terbesar se-Indonesia di Kalianget ngono kae. Ku ben ngerti kapal cepat ekspres bahari. Tak jak kabeh ngono kuwi, tak supiri dhewe ya to. Ben ngerti mau ujung barat Madura sampai ujung paling timur ngono kuwi. Masih engko mangkate nunggu kapale ilang lho ya dari pandangan mata lho ya to. Ngono kuwi. Itu sengaja memang niatnya walaupun jane nek dipikir tol mangkat mulih kaya meh 500, kemudian bensin mangkat mulih kaya 700, ya toh. Nek dikalkulasi kan entek oke, nek ngebis ngono jane murah. Ning itu dalam rangka untuk siyahah itu tadi banyak sekali pelajaran, banyak manfaat yang bisa kita ambil itu ya toh. Wah iki kudu ditutupi pengajian iki. Aku esuk wis ngisi bengok-bengok ya toh. Iki masalah iki ora metu wedang iki jelas singgung ya toh. Mosok dipol-polke ini. Penting banyak siyahah mumpung masih sehat jenengan, mumpung masih longgar, perbanyak keliling-keliling gitu ya toh. Nek iso dadi wong niku aja mumetan, aja mabukan ya toh. Ya toh nek iso itu biasakan dilatih. Ya toh nek kira-kira sering mabuk tumpakke Sumber Kencono. Ngono kuwi kan nek dokoke ngarep dhewe. Kan bianter banget arep mabuk teratapan. Nyawane arep copot sepot jantung terus dadi ra mabuk. Ndek ben bojo kuwi mabuk ngono kuwi. Tak mesti nek jak langsung Sumber Kencono ngarep dhewe. Wah, le ngoplek-ngoplek ngono wae bianter-bianter teratapan nggur jerit-jerit wae ngono kuwi kan akhire ora mabuk ngono kuwi. Padha akhire aku nyopir tak kontes-kenteske ngono ngger apa ngger meh mabuk ngono kan dadi wedi dadi ra sida mabuk karena teratapan ngono kuwi. Ha teratapan enggak ora mabuk ngono kuwi. Jamaah rahimahullah ya. Ini yang keempat. Nah, kita selesaikan sedikit. Yang kelima, ar-raqiun as-sajidun.
membiasakan rukuk sujud, perbanyak rukuk sujud. Nanti apa manfaat orang yang sering rukuk? Itu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Antum nek dihina, dicaci maki, dielek-elek, dikonyo-konyo, dibles-bles ke rasa balas. Antum perbanyak sujud. Nanti Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan tinggikan derajat kita. Orang-orang itu nanti akan tunduk dengan kita. Ada hadisnya itu. Karena makom yang tertinggi antara hamba dengan Allah itu banyak sujud. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, nanti wajah kita akan dibaguskan oleh Allah Ta'ala. Kata Allah, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Allah akan tampakkan bekas-bekas kesolihan di wajah mereka karena sujudnya. Jadi orang yang sering sujud itu nampak di wajahnya, bukan di batuknya, wajahnya. Kalau batuk itu kadang-kadang bisa dimanipulasi, misalnya ngetokke wong sujud ngono batuke digosrot-gosrotke engko dadi batuke ireng. Oh kuwi kuwi batuke ireng berarti wonge sering sujud Walaupun batuknya enggak hitam dia itu yang penting sering sujud, maka insya Allah wajahnya itu kelihatan. Ki wajah sering sujud, wajah sering wudu. Saya punya pengajian itu rutin ngisi Kopika namanya, Komunitas Preman Insaf Karanganyar. Itu dulu ketika dia belum ngaji, rupanya itu jan ngetuwus-ngetuwus, welik-elik, ora tau wudu, ora tau wadus, busik-busik, rambutnya kok jobok ngono kuwi. Tapi mbasan sekarang, Pak, karena melu ngaji gelem salat ngono kuwi ketok ganteng-ganteng, resik-resik ngono kuwi. Antum ngerti wajahnya karo wajah lamanya ngono kuwi, tukang mendem, tukang ngono kuwi terus sekarang gelem salat langsung bedanya ada bianget lho kuwi. Ketok sumringah-sumringah, wajahnya ketok resik-resik. Itu karena banyak sujud, sekarang sudah mulai sujud, dibersihkan wajahnya oleh Allah Ta'ala. Ini termasuk keajaiban loh ini. Termasuk keajaiban itu apa? Mendeteksi penjahat, para pendosa itu dari wajah. Ayatnya tu'raful mujrimuna bisimahum, akan terdeteksi para pendosa dari wajahnya. Sampai spesifik itu, ki wajah mesum, ki wajah tukang selingkuh, ki wajah penjahat, ki wajah dongke, ki wajah maling, ngono lak ketok. Walaupun ketoke kamuflas nganggo jubah, nganggo sorban, gayane nganggo peci, nek asline ke maling kuwi ketok, rupa-rupane ketok iki. Ketoke buaya ngono ki, buaya darat ini maksudnya. Walaupun ketoke iki bodine kaya ikhwan ngono ki ketahuan, kok mripat-mripate kok model-modele ngomong ngono ki lirikane ketok itu. Lagi salam ketok ngono. Assalamualaikum uhti. Iki buaya darat iki ketok iki ngono iki. Kelihatan lagi kok suarane bareng ketok itu. Semua rahimahullah. Nah, kemudian yang keenam apa? Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Nih, perilaku orang mukmin yang sangat dicintai Allah itu nek ngerti kebaikan tuh pengennya ngejak. Terus nek ada keburukan itu ora iso nampa pengennya nyegah. Dan itu mengunggulan umat Nabi Muhammad loh, Pak. Nek kita loh, ngaku mukmin, ngerti wong liya dosa ya ora wani ngelekke. Aja meneh kok wong liya ngasih anake lho. Anake salat ngono gugah ra wani. Wis ben mesake. Alah, sapa ngono kuwi? Ya to. Wong sedulure lho, sedulure ora salat ki paling ora ki nek dia menjadi golongan perilaku orang mukmin yang baik ki ya mbuh piye carane ki rekakane ki ngejak mbuh gojek-gojek apa itu pokoknya ada misi untuk ngejak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu konsekuensi iman, Pak. Antum nek imannya bagus, itu enggak mungkin loh ada kemungkaran kok ada meneng wae. Karena meneng terhadap kemungkaran itu memang enggak resiko dia, tapi imannya cacat. Karena ya tadi mendiamkan kemungkaran itu setuju nanti, dihukumi setuju. Ya. Nah, yang terakhir wal hafiduna li hududillah. Dia tetap menjaga batas aturan Allah Ta'ala. Jadi intinya hidup tetap mengikuti aturan. Rambu-rambu. Bukan mengikuti keinginan. Wegah karepku ini nuruti karepe dhewe syahwatnya, orang mengikuti aturan. Nah, nek urip ngono kuwi orang ngikuti aturan nuruti syahwat, nuruti itu ya kayak binatang itu, ora ngerti sak karepe, ya to, luwe madang, ya to, ngelak ngombe, mbok poso-poso ya jenenge anu ora poso, bojone sapa guasai kabeh
gitu kan semuanya nggak ngerti aturan, penting seneng turuti, ya penting nek hasilnya dosa ora terak kabeh. Urip kok kaya ngono kuwi. Oh, hukumane ning akhirat dibalik loh, Pak. Genten nanti karena hidupnya di dunia itu orang ngikuti aturan, ngikuti karep terus nanti kabeh keinginan dan karepe itu di akhirat di, tidak dikabulkan, ditolak oleh Allah Ta'ala. Ini kebalikannya, jenengan orang mukmin ini yang hidup itu betul-betul mengikuti aturan, membatasi aturan-aturan Allah. Wah, engkau kebalikannya di akhirat, semua keinginan kita akan dituruti oleh Allah Ta'ala. Wis sekarang jalukmu apa? Turuti kabeh. Masalahnya dulu di dunia kita hidup itu direwangi nahan keinginan. Wis karepe apa ditahan terus akhirnya neng akhirat langsung dikabulkan semua. Gitu ya. Ini kebalikannya orang kafir karena uripe nuruti keinginan sok ben kabeh ditolak oleh Allah Ta'ala. Demikian, saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, kesalahan. Kita akhiri majelis di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.